Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan untuk kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman kami di dalam ibadah chapel pagi ini. Kami sungguh mohon berkat Tuhan, khususnya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang sudah terlalu tahu banyak tentang firman, tetapi firman itu tidak mengubah hati kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, terkait dengan topik yang diberikan kepada saya, saudara, ada 2 ayat dari surat Ibrani yang saya ingin ajak untuk kita renungkan bersama. Ya, kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-10 tertulis seperti ini. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya juga cantumkan di sana terjemahan English Standard Version untuk ayat ini. Saudara, kalau perhatikan Ibrani pasal yang ke-10, saudara melihat perikop ini berbicara tentang persembahan yang sempurna, yang merujuk kepada persembahan diri Kristus yang menggantikan persembahan korban-korban binatang sebagaimana yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Dan merupakan kehendak Allah untuk Yesus Kristus itu datang ke dunia dan menjadi korban persembahan yang final dan yang efektif. Dan kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh mau untuk datang dan mau untuk melakukan kehendak Bapa itu. Dan saudara, klimaks dari persembahan diri Kristus itu terlihat ketika dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, salah satu benefit dari kematian Kristus di kayu salib itu diuraikan dengan kalimat ini. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan terjemahan, perbandingan dan terjemahan ESV ada sedikit perbedaan. Dan di dalam pemahaman saya, dalam tafsiran saya, tampaknya memang frasa satu kali untuk selama-lamanya mungkin lebih pas dikaitkan dengan persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan dengan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi lebih tepat satu kali untuk selama-lamanya itu adalah persembahan tubuh Yesus Kristus yang satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara, ini sesuai dengan konteks yang saudara perhatikan di dalam kitab Ibrani. Saudara melihat beberapa kali diungkapkan dia mempersembahkan dirinya satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi begitu sempurnanya persembahan tubuh Yesus Kristus ini dalam kematiannya sehingga tidak perlu lagi mengulangi, tidak perlu lagi diulangi karena pengorbanan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Nah, setelah kita perhatikan tujuan Kristus menggenapi kehendak Tuhan itu adalah dengan mempersembahkan dirinya untuk menjadi pengorbanan penebus dosa. Supaya apa? Sudah di sini dikatakan supaya kita nih, ya, kita ini dikuduskan. Saudara, ungkapan kita di sini mencakup baik pembacanya maupun penulisnya, dan saya percaya juga mencakup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Saudara, istilah dikuduskan atau kudus itu memiliki arti to be set apart, dipisahkan, sesuatu yang dikhususkan bagi Allah. Saudara, Allah adalah Allah yang kudus, maka apapun yang dipisahkan dan dikuduskan bagi Allah atau dikaitkan dengan Allah itu disebut sebagai kudus. Misalnya di Perjanjian Lama sudah menemukan ungkapan Sabat yang kudus. Berarti ada satu hari yang memang dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Disebutkan juga misalnya contoh yang lain, ada gunung yang kudus, Sion itu gunung yang kudus.
Satu tempat yang sebenarnya dikhususkan untuk Allah hadir di sana. Begitu juga pertemuan ibadah umat Israel di dalam kitab Keluaran disebut sebagai pertemuan yang kudus. Saudara, kenapa? Karena ini khusus untuk Allah nih. Dan bangsa Israel juga disebut sebagai umat yang kudus. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan ini umat yang dipilih, dipisahkan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 di sini bicara tentang kekudusan, holiness, atau bicara sanctification di sini. Saudara, ini bicara tentang kekudusan yang bersifat positional. Atau di dalam bahasa teologi sistematika, ini bicara tentang definitive sanctification. Di sini bukan bicara tentang progressive sanctification, yaitu yang dengannya orang percaya dibentuk, diproses terus, makin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, bukan progressive sanctification. Tapi bicara kekudusan sebagai satu posisi kita ini di hadapan Tuhan karena pengorbanan Yesus untuk kita. Saudara, melalui pengorbanan Yesus untuk kita, kita ini sepertinya dipindahkan, seperti itu ya. Berpindah dari wilayah kegelapan menuju ke wilayah terang. Kita berada dalam keadaan baru, dalam posisi yang baru, di dalam identitas atau status yang baru. Kita telah disucikan dan kita mengalami restorasi di dalam hubungan dengan Allah. Jadi ini bicara tentang status di hadapan Allah. Maka holiness itu belongs to all true followers of Christ. Saya percaya saudara, kekudusan itu adalah milik dari semua orang pengikut Kristus yang sejati. Maka itu sebabnya di dalam perjanjian baru kita melihat orang-orang percaya itu disebut sebagai orang-orang kudus. Istilah orang-orang kudus di situ bukan merujuk pada orang-orang tertentu yang kekudusannya itu lebih menonjol daripada orang yang lain. Tetapi merujuk pada typical believers, pada orang-orang percaya biasa. Holiness itu sesuatu yang merupakan realita internal di dalam diri orang-orang yang sudah disatukan di dalam Kristus. Sekalipun mungkin sudah ada kalanya kita sebagai pengikut Kristus merasa betapa kita ini sangat kurang kudus nih. Dan bahkan kita mungkin tidak berani menyebut diri kita sebagai orang kudus, tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan Allah melihat semua orang percaya sebagai orang yang kudus, orang yang suci, orang yang sebenarnya bersih karena Yesus Kristus. Saudara, inilah God's gift. Inilah anugerah Tuhan, gift dari Tuhan kepada kita di dalam dan melalui Kristus. Ini Ibrani 10, ayat yang ke-10. Ayat yang kedua yang saya ingin ajak kita renungkan adalah Ibrani 12, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tunjukkan juga perbandingan sekali lagi dengan terjemahan English Standard Version. Strive for peace with everyone, and for the holiness, without which no one will see the Lord. Kalau saudara perhatikan konteks Ibrani 12, yang dimulai dengan ayat yang ke-1, ini bicara tentang ketekunan dalam iman, dan kehidupan iman itu digambarkan dengan metafora perlombaan lari. Maka kita dipanggil, orang percaya dipanggil untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan lari yang ada di depan kita. Dan di dalam perlombaan lari itu, sudah dikatakan kita diminta atau dipanggil untuk apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Saudara, ini Ibrani 12 ayat 1. Saudara, dalam konteks pembicaraan tentang inilah, maka ayat 14 saya melihat sebagai salah satu perintah moral yang diberikan pada orang-orang yang berlari dalam perlombaan iman itu. Saudara, di sini dipakai satu kata kerja, yaitu kata kerja kejarlah. Dalam bahasa Yunani adalah dioko, yang berarti itu mengejar dengan gigi, seperti seorang pelari yang berusaha untuk mencapai garis akhir. Maka bahasa Inggris menerjemahkan dengan make every effort, atau tadi ESV menerjemahkan strive for, artinya saudara ini berusaha dengan keras untuk menggapai itu. Saudara, kata kerja mengejar ini paling tidak mengindikasikan dua hal. Pertama, usaha dan ketekunan itu diperlukan. Dan yang kedua, itu adalah tugas seumur hidup. Lifelong task. Saudara, kekudusan tidak datang secara otomatis. Kekudusan bukan hasil pasif
menjadi orang Kristen. Melainkan sesuatu yang dikejar dengan tekun dan disiplin, dan itulah responsibilitas saudara dan saya. Kekudusan tidak datang dari sekedar punya niat baik, tetapi kekudusan itu adalah usaha yang sungguh dan sadar untuk bagaimana kita menundukkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Sama seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk bisa mencapai garis akhir. Saudara, maka saudara dan saya dipanggil untuk kita ini berjuang melawan dosa dan mengembangkan karakter yang makin serupa dengan Kristus. Saudara, kalau tadi Ibrani 10 ayat 10 bicara kekudusan secara positional, definitive sanctification. Saudara, maka kekudusan di dalam ayat di pasal 12 ini adalah bicara tentang satu proses yang saya percaya sesuatu yang tidak pernah akan kita bisa capai sepenuhnya di dalam hidup ini. Ketika kita mulai menyesuaikan atau kita mentaati Tuhan dan kehendaknya dalam salah satu aspek kehidupan, sudah dia mengungkapkan kepada kita kebutuhan kita di aspek yang lain. Dan kita terus growing. Itulah sebabnya kita selalu mengejar. Tidak disebutkan kita mencapai kekudusan di dalam hidup kita. Saudara, kalau Ibrani 10 tadi bicara kekudusan itu sebagai God's gift. Saudara, maka Ibrani 12 ini bicara mengenai gift itu yang harus sungguh-sungguh kita hidupi, dikerjakan secara konkret di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka orang percaya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dengan hubungan baru dengan Allah di dalam Kristus. Bahkan begitu seriusnya saudara bicara tentang kekudusan ini, di ayat yang ke-14 tadi pasal 12 itu dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, saya memaknai kata melihat Tuhan di sini secara eskatologis. Satu waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Di dalam kitab Wahyu itu disebutkan satu waktu kita akan memandang Tuhan itu di dalam dunia ciptaan yang baru. Saudara, di sini kita melihat bahwa ini penting sekali karena tidak seorang pun tanpa kekudusan akan bisa melihat Tuhan. Bukan berarti keselamatan dicapai dengan mencapai tingkat moralitas tertentu. Juga bukan berarti saudara kita mendapatkan jalan masuk ke surga melalui kekudusan ini. Tetapi disinilah kita belajar bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang betul-betul merupakan hasil dari komitmen kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kekudusan itu bukan syarat keselamatan, tetapi kekudusan itu konsekuensi dari keselamatan. Jikalau kita sudah dimiliki Yesus dan kita mengasihi Dia, kita set apart, memberikan diri kita sepenuhnya untuk diabdikan kepada Tuhan, maka kekudusan adalah hasil dari komitmen kita kepada Tuhan itu. Saudara, jikalau kita tidak berlari atau berada di jalur menuju kekudusan, mungkin jangan-jangan kita perlu bertanya pada diri kita, apakah betul-betul kita ini berada dalam perlombaan lari tersebut. Saudara, without holiness, maka saya percaya tidak satu orang pun yang akan bisa diselamatkan atau orang itu bisa mengklaim dia sungguh mengenal Kristus. Betul, keselamatan bukan dasar atau bukan syarat untuk keselamatan kita. Kekudusan bukan syarat untuk keselamatan kita. Tetapi Ibrani 12:14 mengingatkan ini sesuatu yang harus kita kejar dengan penuh semangat. Kekudusan bukan syarat keselamatan, tetapi kekudusan itu bagian dari keselamatan yang kita terima melalui iman di dalam Kristus. Maka holiness is an absolutely essential part of being Christian. Holiness is not an option for you and for me. Kekudusan itu bukan bersifat opsional. Saya boleh kudus atau boleh tidak. Saudara, kalau kita gabungkan dua ayat ini, maka kita bisa simpulkan begini. Kita bicara dua aspek kekudusan nih. Kekudusan yang kita miliki di dalam Kristus sebagai satu status kita, identitas kita, posisi kita di hadapan Allah, tetapi juga bicara tentang kekudusan yang harus kita upayakan. Saudara, kedua aspek ini saya percaya saling melengkapi. Saya tunjukkan beberapa ayat yang menolong kita untuk bisa memahami ini. Misalnya, di dalam pembukaan dalam suratnya kepada jemaat Korintus dikatakan begini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Secara status disebutkan, dikuduskan, dijadikan kudus nih,
dalam kedudukan kita di hadapan Allah, tetapi jangan lupa, kita dipanggil untuk betul-betul hidup sebagai orang-orang kudus. Saudara, Allah memanggil kita, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, apapun yang Allah panggil di dalam hidup kita, itu perlu untuk kita responi. Panggilan itu sendiri seharusnya memberikan dorongan kepada kita untuk mencari dan mempraktekkan kekudusan itu. Saudara, kita sekali lagi bicara kekudusan, saudara ingat kita bukan sekedar bicara cuma tingkat moralitas tertentu sampai ke level mana. Kekudusan juga bukan seperti kekudusan yang dipikirkan orang Farisi. Ada daftar do and don'ts. Lalu kemudian kalau saya sudah memenuhi daftar ini berarti saya hidup kudus. Tapi saudara perhatikan, kekudusan itu adalah apa? Satu komitmen keseluruhan hidup kita yang dipisahkan, dikhususkan kepada Dia yang adalah Tuhan atas hidup kita. Maka holiness is not a list. Holiness is a lifestyle. Jadi kekudusan itu bukan karena daftar tertentu, lalu kita ikuti, dan kemudian kita merasa, oh saya sudah puas nih, karena mengikuti daftar ini. Tapi kekudusan adalah satu lifestyle. Jadi sudah penulis kitab Ibrani itu memberitahu kita untuk menganggap pentingnya kekudusan itu untuk terwujud nyata di dalam praktek kehidupan kita. Saya percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita pada waktu kita diselamatkan, Dia juga datang untuk menjadikan kita kudus di dalam praktek hidup kita. Maka jikalau tidak ada sedikit pun kerinduan di hati kita untuk menjalani kehidupan kudus yang menyenangkan Tuhan, sudah mungkin kita perlu betul-betul serius mempertanyakan, apakah iman kita pada Kristus itu genuine? Mungkin keinginan untuk kekudusan itu hanya percikan kecil di awal. Tetapi percikan itu harusnya bertumbuh hingga menjadi nyala api yang besar. Dengan kerinduan sungguh untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Karena terus hidup di dalam dosa berarti bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan Allah untuk keselamatan kita. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, supaya kita tak bercacat di hadapannya. Surat Titus pasal 2 ayat 11-12 tertulis seperti ini. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan saleh di dalam dunia sekarang. Saudara perhatikan bicara tentang anugerah yang sebenarnya dipersonifikasikan di sini. Anugerah datang menyelamatkan semua manusia. Tapi saudara perhatikan, anugerah yang sama yang menyelamatkan, itu adalah anugerah yang mendidik, mengajar, melatih. Untuk kita meninggalkan kehidupan yang ungodly, yang fasik ini. Saudara, artinya kita itu gak bisa menerima separuh dari anugerah Allah ini. Jikalau kita telah mengalami anugerah Allah ini, kita tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi juga kita mengalami kebebasan dari kuasa dosa. Saudara ingat kebenaran ini. When God saved us through Christ, He's not only saved us from the penalty of sin, bukan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi sesungguhnya Dia menyelamatkan kita juga dari kuasa dominion dari dosa itu. Maka saudara, kalau kita gabungkan dua ayat tadi, status kudus itu justru adalah motivasi dan empowerment untuk kita bisa menjalani kehidupan kudus itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan aplikatif untuk kita renungkan hari ini. Saya tidak bisa berpanjang lebar juga karena waktu. Saudara, apa yang harus dilakukan di dalam pengejaran kekudusan ini? Apa yang harus dilakukan di dalam tanggung jawab kita ini? Saudara, kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh menganggap itu akan otomatis muncul, kita tidak boleh hanya sekedar punya niat baik, tetapi ada satu tindakan nyata, usaha, effort, make every effort untuk sungguh-sungguh kita hidup kudus. Saudara, apa saja yang harus dilakukan di dalam pengejaran kekudusan ini? Ada beberapa hal yang saya ingin ajak untuk kita renungkan bersama. Bukan hal-hal yang baru, tetapi saya percaya hal-hal yang sangat basic, yang mendasar. Tapi saya ingin untuk kita sekali lagi merenungkan bagian ini. Saudara, tinggal dalam firman dan doa, itu sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Saudara, kita tahu firman Tuhan itu adalah alat utama. Roh Kudus itu mengutuskan kita. Firman Tuhan adalah God's primary road to holiness. Yesus pernah berkata di Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Sudah tentu ingat Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Sudah disiplin mendasar yang sangat penting di sini. Perlu untuk betul-betul kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mentaati menghidupi firman itu. Sudah berdoa juga merupakan satu komunikasi kita dengan Allah yang kudus. Berdoa itu bukan sekedar cuma permintaan. Tapi berdoa adalah persekutuan kita dengan Tuhan yang saya percaya juga membentuk karakter kita. Berdoa juga menyadarkan kita siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan yang kudus itu. Kita sadar kita tidak akan mampu untuk menghasilkan kekudusan itu di dalam diri kita sendiri. Kita sadar di hadapan Dia kita ini sangat kotor, maka kita perlu berdoa seperti Daud yang berdoa, "Create in me a clean heart, O God." Ciptakan di dalam diriku, dalam hatiku, hati yang murni padamu, ya Allah. Doa kepada Tuhan saya percaya juga menolong kita. Untuk kita berani mengevaluasi diri. Mengevaluasi area hidup mana yang belum ditundukkan sepenuhnya pada Kristus. Biarlah doa seperti Daud berani berdoa, "Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku." Merupakan bagian yang tidak putus-putusnya kita nyatakan pada Tuhan kita. Yang kedua, mari kita menjaga hati dan pikiran. Saudara, saya percaya pergumulan kekudusan itu pergumulan batinia. Kekudusan bukan soal aturan lahiria legalisme, tetapi kekudusan itu bicara tentang transformasi hati. 2 Korintus 7 ayat 1 mengingatkan kita, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan semua pencemaran rohani. Mari kita bertanya dengan jujur. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan? Bagaimana kita memakai media sosial itu? Sudah bagaimana kita memakai internet itu? Bagaimana kita memakai waktu luang kita ini? Apakah kita ini memberi tempat untuk kemudian hawa nafsu kita itu muncul, bangkit, terangsang melalui apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar? Maka dalam Ibrani 12 tadi ketika bicara tentang pengejaran kekudusan itu juga dilanjutkan dengan ayat seperti ini. Jangan ada orang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Dikaitkan dengan satu hawa nafsu yang dibiarkan untuk liar untuk bangkit. Sudah betul-betul kita harus jaga hati dan pikiran kita. Mari kita mengikuti nasihat Paulus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita menjaga apa yang kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita. Melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Mari kita sungguh-sungguh ambil langkah konkret untuk menjauh dari sumber-sumber godaan itu. Yang ketiga, saudara, saya mendapatkan pemikiran ini ketika saya membaca buku Joel Pickey, bicara tentang kekudusan. Dia mengajak untuk, mari kita berlatih untuk selalu mengembangkan a biblical formula for holy acting. Yang dia sebut sangat sederhana sebenarnya. Mari kita memakai firman Tuhan itu sebagai sarana untuk kemudian kita bertanya begini, apakah tindakan ini, misalnya, memuliakan Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 31. Apakah tindakan ini konsisten dengan the Lordship of Christ? Betul-betul membuktikan kita hamba Kristus, bukan jadi hamba manusia. Apakah tindakan ini benar, berguna, bermanfaat? Apakah tindakan ini justru membuat aku kemudian berada dalam perbudakan dari sesuatu? 1 Korintus 6 ayat 12. Apakah tindakan ini akan membangun orang lain dan tidak jadi batu sandungan bagi orang lain? Atau sebaliknya? Ada ayat di dalam Efesus berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan yang najis, yang tidak suci. Tapi pakailah perkataan baik membangun. Tanya nih. Marilah kita berani seperti Yusuf. Ketika digoda oleh istri Potifar berkata bagaimana mungkin. Aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Develop a biblical formula for holy acting. Ini menurut Joel Pickey. Mari kita terus berada dalam komunitas yang kudus. Berada dalam komunitas yang kudus,
Karena komunitas yang baik itu mendorong pertumbuhan rohani. Ibrani pasal yang ke-10 tadi kita baca, jangan lupa ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dan satu hal yang terakhir, mengutip Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, perlombaan lari dikatakan apa? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat. Ini aspek, kalau saya boleh sebut aspek negatifnya. Lepaskan itu. Tapi aspek positif ini dikatakan apa? Fix your eyes on Jesus. Saudara, bagi saya, fix your eyes on Jesus itu pertama melihat Yesus sebagai teladan teragung. Mari kalau kita mengatakan kita ini hamba Kristus, mari kita fokuskan hidup kita tuh merenungkan tentang siapa Yesus sebagaimana yang diajarkan menurut kitab suci. Bagaimana dia, bagaimana pelayanannya, bagaimana interaksi dengan orang, bagaimana dia membicarakan tentang kekudusan dan sebagainya. Melihat dia sebagai teladan. Setelah dalam Ibrani pasal yang ke-12, Yesus jadi teladan kala dalam ketekunan iman sekalipun menghadapi kesulitan, dia tidak kompromi, tapi dia betul-betul tetap berlari dengan tekun. Tapi marilah kita juga melihat Yesus sebagai perintis iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di satu pihak kita bersyukur Yesus memimpin kita masuk dalam iman, dan kalau kembali pada Ibrani 10 tadi, saudara, kita diberikan satu kekudusan sebagai satu status posisi kita, karena iman kita di dalam Kristus. Tetapi mari kita lihat Yesus juga, bukan hanya sebagai perintis iman, tetapi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Terjemahan New Living Translation itu baik sekali. We do this by keeping our eyes on Jesus, on whom our faith depends, from start to finish. Tidak pernah di dalam hidup kita berani berkata, aku tidak perlu Tuhan. Saudara, mengejar kekudusan satu panggilan untuk kita. Tetapi kita sadar, saudara, tidak mungkin itu kita lakukan dengan usaha kita 100%. Saya bersyukur dalam perlombaan lari ini. Ada Yesus yang bersama dengan kita dan Yesus yang menjadi pribadi yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita cerminkan sungguh-sungguh kekudusan itu di dalam sikap dan perilaku kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati renungan firman-Mu, baik dari Ibrani 10 ayat 10 maupun Ibrani 12 ayat ke-14. Kami sungguh mohon pengertian kami akan firman membawa kami untuk sadar panggilan kami. Sebagai orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang kudus. Bagaimana seharusnya kami hidup sungguh sesuai dengan identitas, dengan status itu. Biarlah kami sungguh-sungguh terus mengejar kekudusan itu. Karena itu bukan hal yang opsional bagi kami. Ya, bersyukur Tuhan dalam kelemahan yang kami punyai untuk bisa terus mengejar kekudusan itu. Kami dalam perlombaan iman ini, kami memiliki Yesus yang bukan yang membawa kami masuk dalam perlombaan iman ini, tetapi yang juga beserta dengan kami untuk membawa iman kami kepada kesempurnaan. Biarlah kami seumur hidup tidak pernah lepas di dalam ketergantungan total kami pada Tuhan. Karena hanya anugerah Tuhan yang mampu menolong kami yang lemah penuh kekurangan ini. Untuk kami bisa mewujud nyatakan pengejaran akan kekudusan itu secara nyata terlihat di dalam sikap dan perilaku kami. Berkatilah firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.